kota ya. 70-an kota. Yang bayarin siapa? Tergantung. Biayanya. Mayoritas dari Nasdem. Ketika trip itu dilakukan ke berbagai kota, sebagian adalah kita sendiri. Yang kelilingnya itu darat, itu kita sendiri. Baswedan yang selama ini telah ditabiskan oleh Koalisi Perubahan sebagai sosok antitese Jokowi, seharusnya juga lebih berhati-hati dalam menjaga marwahnya sebagai sosok capres agar tidak selalu gembar-gembor ingin melakukan perubahan kalau hanya menggunakan rekam jejaknya selama menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta yang dianggap sukses menunaikan janji politiknya kepada warga Jakarta sebagai barometer kepemimpinan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, dalam sebuah wawancara dengan Editor-in-Chief IDN Times, Uni Lubis, yang berlangsung di rumah bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan pada tanggal 16 Mei 2023 yang lalu, Anies menyampaikan banyak statement yang terkait dengan aktivitas dan dukungan Koalisi Perubahan dalam kontestasi menuju Pilpres 2024. Salah satu di antaranya yang diungkit Anies adalah soal dukungan finansial sejak deklarasi hingga safari politiknya ke 70 daerah di Indonesia. Dalam wawancara itu Anies menyebut bahwa safari politiknya selama ini sejak deklarasi hanya Partai Nasdem dan sejumlah relawannya yang membiayai aktivitas politiknya itu. Anies pun memuji Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, kalau sudah ambil sikap maka semua konsekuensi akan diambilnya. Bahkan Anies juga menjuluki Surya Paloh sebagai man of commitment. Wow. Tapi sampai detik ini Koalisi Perubahan untuk Persatuan solid ya, yang 3 partai itu ya. Insya Allah. Saya tonton wawancara Pak Surya Paloh yang sangat firm, masih tetap pede banget mendukung baca pres pilihannya. Tentu itu juga bukan beban yang ringan untuk membuktikan bahwa dia tidak mengambil keputusan yang salah. Pak Surya Paloh ini adalah seorang man of commitment. Jadi beliau seseorang yang lihat aja rekam jejaknya. Rekam jejaknya adalah bila beliau mengambil sikap maka dimulai dengan proses yang panjang, nggak dadakan. Lalu ketika sudah mengambil sikap, dia jalani semua konsekuensinya. Dan punya pengalaman berada di dalam lingkungan politik ekonomi Indonesia yang sudah cukup panjang. Jadi saya hormat, saya sampaikan berkali-kali bahwa dengan rendah hati saya menerima amanat ini karena beliau berani melakukan sebuah terobosan yang bagi sebagian yang lain hanya bisa membayangkan I wish gitu. I wish gitu. Coba aja saya punya nyali sebesar itu. Coba aja saya punya wisdom sebanyak itu. Coba aja saya punya independensi sebanyak itu. Banyak orang yang dalam wilayah politik itu merasa cemburu. Cemburu itu bukan iri ya. Cemburu itu positif gitu. Bukan just envy. Cemburu. Ingin bisa begitu, ingin bisa mandiri, ingin bisa berani, ingin bisa bijak gitu. Nah, Pak Surya Paloh mengambil langkah ini dan saya terima itu sebagai sebuah kepercayaan karena itu saya jalani serius. Jadi sekarang Anda udah ke berapa kota sejak November diumumkan sebagai baca pres? Mungkin hampir 70-an ya. 70-an kota ya. 70-an kota. Yang bayarin siapa? Tergantung. Biayanya. Mayoritas dari Nasdem. Ketika trip itu dilakukan ke berbagai kota, sebagian adalah kita sendiri. Yang kelilingnya itu darat, itu kita sendiri. Dan acara-acara yang dilakukan itu, Kak Uni, itu adalah acara yang hampir semua sifatnya desentralistik. Jadi ketika saya menyebut nama Nasdem, itu bukan berarti Nasdem Jakarta atau pusat ya? Atau pusat saja.
tapi di daerah-daerah dan relawan-relawan daerah. Sekarang ini kau nih relawan tuh ada lebih dari 500 grup relawan yang semuanya tidak ada yang dibiayai dari Jakarta. Semua grup-grup relawan ini adalah swakarsa, swakarya, dan mereka self-funding gitu, di mana-mana. Itu yang membuat merasa ini adalah tanggung jawab yang tidak kecil, yang harus saya emban. Termasuk Pak yang support dari Partai Demokrat dan PKS-nya gimana? Nah, memang Partai Demokrat, pakai PKS sama Demokrat itu, mereka sesudah deklarasi itu kan bulan puasa. Di bulan puasa itu saya sempat bilang jangan sampai kita ada aktivitas politik dulu. Biarkan bulan puasa itu bulan yang tidak ada aktivitas. Jadi di bulan puasa praktis kemarin malah saya tirakat kemarin Kak Uni. Saya jalan. Oh iya, cerita. Saya tirakat. Nah, jadi dengan PKS dan Demokrat, insya Allah sesudah Lebaran ini akan banyak kegiatan. Dan Demokrat PKS sudah mengadakan aktivitas berkali-kali juga. Berkali-kali juga saya datang di Banten, saya datang di Jakarta sini, kemudian juga ada kemarin di Jawa Barat. Jadi Demokrat juga begitu. Demokrat tuh banyak bikin kegiatan. Jadi sesungguhnya semua sudah melakukan aktivitas. Politik itu kan soalnya mahal ya. Dan kita nggak melihat bahwa Kak Anies, waktu itu Pak Surya Paloh pas ketemu dengan para pemimpin redaksi bilang, saya mendukung Anies padahal dia nggak ada duitnya. Jadi makanya saya tanya siapa yang bayarin pas keliling ke 70 itu ya. Aduh, kira-kira petinggi Partai Demokrat dan PKS dengar tidak ya wawancara antara Uni Lubis dengan Anies Baswedan itu? Pasalnya pengakuan Anies ini menyangkut soliditas dan kekompakan dari internal koalisi perubahan. Kalau sikap Anies cenderung diskriminatif, cenderung berkiblat pada sosok Surya Paloh, sementara petinggi Demokrat dan PKS hanya dipandang dengan sebelah mata, bukan tidak mungkin bakal menimbulkan kecemburuan politik di antara sesama petinggi parpol koalisi perubahan hingga membuat kekompakan dan keutuhan koalisi perubahan terusik. Tampaknya benar sekali apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang menolak dengan tegas ketika Presiden PKS Ahmad Saiku menawari dirinya untuk menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Mahfud MD justru berpesan kepada petinggi PKS itu untuk menjaga soliditas dan kekompakan koalisi perubahan agar jangan sampai retak. Pasalnya kalau Mahfud MD bersedia menjadi cawapres Anies Baswedan, bisa timbul perpecahan di internal koalisi perubahan. Kemarin Denny Indrayana mengaku bahwa Bapak minta dirinya untuk membantu Anies jadi capres, bagaimana Pak? Bukan hanya Denny yang saya minta, Ketua PKS, Ketua Umum PKS juga saya minta tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau tidak dapat tiket pemerintah, karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga, jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal kan gitu. Kalau pemerintah tidak akan ikut-ikut. Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS Pak Saiku ketika datang ke rumah saya, menjajaki bagaimana kalau Bapak menjadi cawapresnya Anies. Saya bilang jangan saya, nanti malah pecah. Anies kalau nanti koalisinya tidak setuju, malah Aniesnya nanti tidak dapat tiket. Kalau partainya satu keluar, sama pesan saya kepada Denny. Nah, saya akan jaga pemilunya, saya bilang agar pemilu terselenggara, itu aja. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pengakuan Anies ini makin membenarkan asumsi bahwa sesungguhnya yang menjegal Anies untuk bisa melaju mulus dalam kontestasi Pilpres 2024 bukan pihak eksternal, melainkan dari internal koalisi perubahan yang dinilai gagal menjaga soliditas dan kekompakan koalisi. Pernyataan Anies yang terkesan diskriminatif semacam itu bisa jadi malah bisa menjadi beban politik, beban keruwetan di internal koalisi perubahan. Pasalnya belakangan ini juga terdengar kabar santer kalau
Partai Demokrat mendesak Koalisi Perubahan agar segera mendeklarasikan sosok cawapres pendamping Anies paling lambat bulan Juni. Itu seperti yang disampaikan Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief beberapa waktu yang lalu. Alasannya kalau tidak segera mendeklarasikan bakal cawapres pendamping Anies, bisa jadi hasil survei Anies elektabilitasnya akan semakin terjun bebas alias drop. Oleh karena itu, Partai Demokrat pun memberikan ultimatum apabila sampai bulan Juni tidak segera ada deklarasi bakal cawapres pendamping Anies, maka Partai Demokrat bakal mengevaluasi dukungannya terhadap Anies Baswedan. Waduh. Terkait dengan ultimatum dan ancaman dari Partai Demokrat tersebut, petinggi Partai Nasdem Ahmad Ali pun langsung memberikan komentar yang sangat menohok. Jangan sampai mendesak Anies untuk segera mendeklarasikan cawapres, karena itu merupakan hak sepenuhnya dari Anies Baswedan untuk mengumumkan siapa sosok cawapres yang tepat untuk mendampingi dirinya. Jangan sampai menyalahi piagam yang sudah ditandatangani oleh semua petinggi parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. Kurang lebih intinya seperti itu. Ya, ibarat pepatah buruk muka cermin dibelah. Bisa jadi seperti itulah pepatah yang tepat untuk menggambarkan untran-untran politik di internal Koalisi Perubahan yang terancam pecah berantakan. Kekeliruan demi kekeliruan manuver politik yang tidak sehat di tubuh Koalisi Perubahan menjelang kontestasi Pilpres 2024 justru malah mencari kambing hitam pihak lain, dalam hal ini istana, yang ingin melakukan praktek politik penjegalan terhadap pencapresan Anies Baswedan. Nah, di tengah silang sengkarut politik semacam itu, seharusnya menjadi pemicu bangkitnya giroh politik dari segenap elit parpol Koalisi Perubahan untuk melakukan muhasabah dan berbenah diri. Misalnya, memang sudah tepatkah penggunaan tagline perubahan ketika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi justru mencapai 82%. Dengan modal segmen sebesar 18%, tentu saja sangat mustahil untuk bisa menjadi pemenang Pilpres 2024. Selain itu, Anies Baswedan yang selama ini telah ditahbiskan oleh Koalisi Perubahan sebagai sosok antitesis Jokowi, seharusnya juga lebih berhati-hati dalam menjaga marwahnya sebagai sosok capres agar tidak selalu gembar-gembor ingin melakukan perubahan kalau hanya menggunakan rekam jejaknya selama menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta yang dianggap sukses menunaikan janji politiknya kepada warga Jakarta sebagai barometer kepemimpinan nasional. Apalagi faktanya ternyata dinilai tidak seperti apa yang digembar-gemborkan oleh Anies Baswedan yang mengklaim dirinya sukses menjadi gubernur DKI. Selain itu, dari sisi etika dan kepatutan, Anies juga dinilai terlalu diskriminatif yang hanya menjadikan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, sebagai kiblat politiknya. Tetapi apresiasi juga kiprah petinggi Demokrat dan PKS yang telah bersusah payah untuk ikut mengusung dirinya sebagai bakal capres justru hanya dipandang sebelah mata. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.